kehidupan yang membentuknya menjadi legenda. Pada suatu musim gugur yang dingin, Musashi, yang saat itu masih muda dan belum berpengalaman, melakukan perjalanan melalui hutan lebat di Provinsi Harima. Reputasinya sebagai pendekar pedang yang tak tertandingi baru mulai berkembang. Tetapi banyak yang masih meragukan kemampuannya. Dia tiba di sebuah desa kecil yang hidup dalam ketakutan karena seorang ronin, samurai tanpa tuan bernama Kojiro. Kojiro bukan sembarang pendekar pedang. Ia terkenal dengan pedang cucian burung waletnya, sebuah teknik cepat dan mematikan yang tak tertandingi. Penduduk desa memohon bantuan Musashi. Mereka menceritakan bagaimana Kojiro telah menindas mereka, mencuri hasil panen dan mengancam siapapun yang berani melawannya. Meskipun Musashi lebih suka menghindari konflik yang tidak perlu, kehormatannya sebagai seorang samurai tidak mengizinkannya untuk mengabaikan penderitaan orang-orang yang tidak bersalah. Pertarungan diatur untuk keesokan harinya di pantai dekat danau yang tenang. Musashi menghabiskan malam itu dengan bermeditasi, bukan untuk mencari kekuatan tetapi untuk mencapai ketenangan batin. Dia menyadari bahwa kekuatan sejati bukan hanya pada teknik pedang yang rumit, melainkan pada kemampuan untuk membaca gerakan lawan dan bertindak secepat kilat. Saat fajar menyingsing mereka berhadapan, Kojiro berdiri tegak dengan pedangnya yang panjang, sebuah nodachi yang berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Sebaliknya, Musashi hanya membawa dua pedangnya yang ikonik, katana dan wakizashi. Kojiro menyerang lebih dulu. Pedang cucian burung waletnya menebas udara dengan kecepatan luar biasa. Musashi menghindar dengan gerakan yang anggun, seperti angin yang tak terlihat. Dia tidak membalas, dia hanya mengamati. Setiap tebasan Kojiro, setiap gerakan, setiap napasnya dianalisis oleh Musashi. Kojiro, yang frustrasi karena serangannya tidak mengenai sasaran, mulai kehilangan ketenangannya. Saat itulah Musashi melihat celah. Pada saat Kojiro mengambil napas panjang untuk melancarkan serangan terakhir, Musashi bergerak, bukan dengan tebasan pedang yang kuat, tetapi dengan gerakan yang sederhana namun mematikan. Dia melompat ke samping dan mengayunkan pedangnya. Pertarungan berakhir. Pedang Kojiro terlepas dari genggamannya dan jatuh ke pasir. Dia berdiri di sana tak bergerak, menyadari bahwa ia telah dikalahkan. Musashi dengan hormat menundukkan kepalanya. Dia tidak mengambil nyawa Kojiro. Dia tahu bahwa pelajaran yang paling berharga telah diajarkan kepada Kojiro. Kekuatan sejati adalah tentang penguasaan diri, bukan hanya penguasaan pedang. Sejak hari itu, Miyamoto Musashi dikenal bukan hanya sebagai pendekar pedang yang tak terkalahkan, tetapi juga sebagai samurai yang bijaksana dan penuh belas kasih. Pertarungan itu mengajarkannya bahwa kemenangan sejati bukan tentang menaklukkan musuh, tetapi tentang mengalahkan diri sendiri, melampaui ego, dan mencapai pencerahan sejati.